Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birra Hendrika Putri dengan NPM 2488 2010 41. Di sini saya akan menjelaskan tentang keengganan ikut terlibat dalam proses menyimak. Keengganan ikut terlibat dalam proses menyimak adalah sikap tidak mau atau tidak ingin berpartisipasi aktif dalam proses menyimak, baik secara verbal maupun non-verbal. Faktor-faktor penyebab terjadinya keengganan ikut terlibat itu, yang pertama, kurangnya minat pada topik pembicaraan. Yang kedua, keterlibatan emosi negatif, kayak dia tuh lagi stres atau lagi sedih gitu. Yang ketiga, gangguan dari luar, misalnya suara yang bising di luar kelas. Nah, ciri-cirinya itu kita itu harus, yang pertama itu mengabaikan pembicara, dia tuh kayak mengabaikan pembicara. Nah, yang kedua itu tidak membuat kontak mata. Terus yang ketiga itu berbicara saat pembicara itu berbicara, kayak orang lagi presentasi dia asik sendiri gitu. Dampaknya itu, yang pertama itu kehilangan informasi penting, yang kedua itu kesalahpahaman, yang ketiga itu hubungan yang buruk dengan pembicara. Nah, cara mengatasi masalah keengganan itu, yang pertama itu tentukan tujuan menyimak. Yang kedua itu pilih lingkungan yang nyaman. Terus yang ketiga itu fokus pada pembicara. Begitu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ketakutan dalam perubahan dalam menyimak. Ketakutan dalam perubahan saat menyimak adalah perasaan yang tidak nyaman atau cemas ketika menghadapi perubahan dalam proses menyimak. Nah, ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu keterbiasaan dengan cara menyimak yang lama. Yang kedua itu kurangnya pengalaman dengan teknik menyimak baru. Yang ketiga, takut salah atau tidak memahami. Nah, ciri-ciri ketakutan dalam proses menyimak itu resistensi terhadap perubahan. Yang kedua itu kecemasan atau stres. Yang ketiga itu keraguan diri. Dampak dari ketakutan itu keterlambatan dalam memahami informasi, dua itu kesalahpahaman, dan ketiga itu kehilangan kesempatan. Cara mengatasi ketakutan dalam proses menyimak adalah mengakui dan menerima perubahan. Yang kedua itu berlatih teknik menyimak yang baru. Yang ketiga menerima umpan balik. Nah, begitu. Dan yang ketiga, keinginan menghindari pertanyaan dalam menyimak. Keinginan menghindari dalam menyimak adalah fenomena di mana seseorang tidak ingin tahu atau takut bertanya saat menyimak. Nah, ada beberapa penyebab terjadinya hal-hal seperti itu. Yang pertama itu rasa takut atau takut dianggap tidak pintar. Yang kedua, kecemasan akan reaksi pembicara. Dan yang ketiga, kurangnya percaya diri alias kayak nggak pede gitu. Ciri-cirinya untuk menghindari itu, menghindari kontak mata, sama yang kedua tidak berpartisipasi dalam berdiskusi, dan ketiga tidak bertanya klarifikasi. Dampak yang bakal terjadi dalam kesalahpahaman, kehilangan informasi penting, dan keterlambatan dalam memahami konsep. Cara mengatasinya itu mengakui keinginan untuk bertanya. Yang kedua itu membangun rasa percaya diri. Yang ketiga berlatih teknik bertanya. Dan ada juga yang keempat, puas terhadap penampilan eksternal dalam menyimak. Puas terhadap penampilan eksternal dalam menyimak adalah kepuasan yang dirasakan ketika penampilan eksternal pembicara sesuai dengan harapan atau preferensi pendengar. Faktor-faktor penampilan eksternal adalah, yang pertama penampilan fisik, pakaiannya kah, gaya rambutnya kah. Terus yang kedua itu bahasa tubuh, kontak mata atau dia kanan kiri. Yang ketiga itu ekspresi wajahnya. Ciri-ciri kepuasan itu perhatian yang meningkat. Yang kedua adalah keterlibatan emosi yang positif, dan ketiga meningkatkan motivasi. Dampak positifnya itu, yang pertama meningkatkan konsentrasi dan membangun hubungan yang baik. Yang ketiga meningkatkan pemahaman. Ada pula dampak negatifnya itu adalah mengabaikan isi pesan, terlalu fokus pada penampilan, dan menghakimi pembicara. Ada pula pertimbangan yang prematur dalam menyimak. Pertimbangan yang prematur dalam menyimak adalah
kesimpulan atau penilaian yang dibuat sebelum memahami secara keseluruhan informasi yang disampaikan. Penyebabnya itu yang pertama, keterburuan membuat keputusan. Yang kedua, berprasangka atau stereotip. Yang ketiga, kurangnya informasi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, membuat kesimpulan tanpa bukti, dua, mengabaikan informasi tambahan, dan tiga, tidak mempertimbangkan alternatif. Dampaknya itu yang bisa terjadi itu yang pertama kesalahpahaman, yang kedua kehilangan informasi penting, yang ketiga adalah keterlambatan dalam memahami konsep. Ini yang terakhir ya, kebingungan semantik dalam menyimak. Kadang kita tuh bingung kan dalam menyimak. Kebingungan semantik dalam menyimak adalah kesalahpahaman atau ketidakjelasan makna atau kata frase yang disampaikan oleh pembicara sehingga menyebabkan kesulitan dalam memahami pesan. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah perbedaan makna kata. Yang kedua, homofoni atau kata serupa tapi beda makna. Yang ketiga adalah polisemi, kata dengan banyak makna. Ciri-cirinya bisa terjadi itu kesulitan memahami maknanya. Dua, keterlambatan merespon, dan ketiga, pertanyaan klarifikasi. Dampaknya yang bakal terjadi itu keterlambatan dalam memahami konsep, hubungan yang buruk dengan pembicara, dan kegagalan dalam mencapai tujuan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi menyimak kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.